kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah komputer dan jaringan. Dari 3 orang. Yang pertama saya Muhammad Reza Saputra, NRP 110 319 109. Yang kedua Adi Prasetyo, NRP 110 319 10 15. Yang ketiga ada Muhammad Rizky Adi, NRP 110 319 10 17. Yang pertama kita akan membahas tentang manajemen file Linux. Manajemen file adalah proses untuk mengatur file atau direktori yang ada pada laptop, yaitu meliputi membuat dan menghapus direktori, serta membuat file dan menghapus file. Bagaimana caranya? Simak videonya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen file Linux. Pertama-tama saya akan menjelaskan komennya terlebih dahulu untuk di terminalnya. Di sini saya akan menggunakan 9 komen ini untuk manajemen file. Pertama ada mkdir, yaitu membuat direktori baru, di mana direktori ini kalau di Windows biasanya disebut dengan folder. Touch untuk membuat file baru, cd masuk ke dalam direktori, ls untuk melihat isi direktori, nano untuk mengedit isi file, cp untuk mengcopy file, cat untuk melihat isi file, mv untuk memindahkan file, dan rm untuk menghapus file maupun direktori. Langsung saja kita praktekkan. Pertama saya akan membuat direktori baru, itu dengan mengetikkan mkdir dir1 dir2. Oke, langsung kita cek. Nah, ini direktori yang saya buat tadi. Kemudian saya akan membuat file baru lagi, touch, menggunakan touch, file 1.txt. Nah, oke. Langsung kita cek. Ini file yang saya tadi buat. Kemudian saya akan mengedit isi dari file-file tersebut menggunakan komen nano. Kita bisa contohnya file 1 yang akan saya edit. Oke. Nah, kita di sini bisa menulis apapun. Misal saya akan menulis saya belajar manajemen file Linux. Oke, langsung exit, yes, enter. Oke. Setelah mengedit isi file 1 tadi, kita pastikan kita coba lihat isi dari file 1. Di sini saya akan ketikkan cat file 1.txt. Oke, kita lihat. Nah, ini tadi yang saya ketikkan di dalam file 1. Kemudian di sini saya akan mengcopy file 1 ke direktori 1, yaitu caranya dengan ketik cp file 1.txt. Kemudian kita ketikkan direktori yang akan dituju. Oke. Nah, ini langsung kita cek direktori 1. Nah, ini tadi file yang berhasil di copy. Lalu untuk melihat file itu berhasil di copy apa tidak tanpa melihat ke files ini, kita gunakan command ls
lalu kita ketikkan direktori yang akan dilihat isinya, dir1. Kita lihat, nah di dalam dir1 ini ada file 1 yang telah kita copy tadi. Nah, untuk masuk ke dalam direktori kita bisa gunakan Command CD dir1. Nah kalau sudah masuk ada tanda seperti ini, lalu saya akan mencoba melihat apa yang ada di dalam dir1. Kita tinggal ketikkan Command ls dan nah di dalam dir1 ini ada file 1 yang saya copy tadi. Kemudian untuk keluar dari direktorinya kita bisa ketikkan Command D. Oke. Nah, ini sudah keluar tandanya. Kemudian sudah copy cat sudah, dan MV di sini saya akan mencoba memindahkan file 2 ke dalam direktori 2. Nah langsung saja MV, kita ketikkan file yang akan dipindah, file 2.txt ke direktori 2. Kita ketikkan direktori yang akan dituju. Oke. Enter. Nah kita pastikan dulu dari terminal apakah file 2 tadi ada di dalam direktori 2, ls dir 2. Kita lihat. Nah file 2 tadi berhasil dipindah ke direktori 2. Kita cek, lihat ini home. Nah direktori 2 nya hilang, berhasil dipindah ke file 2 nya hilang, berhasil dipindah ke direktori 2. Ini berhasil. Kemudian saya akan mencoba komen untuk menghapus file. Sini saya akan masuk ke direktori 1 untuk menghapus file yang ada di direktori 1, file 1.txt. Jadi dir1. Oke, saya hapus file satunya. Oke, kita cek ls kosong. Kita cek lagi sini direktori 1. Nah kosong, berhasil dihapus. Lalu saya di sini akan mencoba apakah direktori juga bisa dihapus. Saya akan mencoba menghapus direktori 2, yaitu rm dir 2. Enter. Oke, jadi direktori 2 di sini tidak dapat dihapus, dan yang bisa dihapus cuma file saja. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya mohon maaf. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang TCP dan UDP. TCP dan UDP adalah dua jenis protokol yang berbeda. Apa itu TCP? TCP adalah jenis protokol yang membuat sekumpulan komputer berkomunikasi dan bertukar data dalam satu jaringan. TCP membuat pengiriman data lebih terjamin keamanannya. Apa itu UDP? UDP adalah jenis protokol yang mendukung komunikasi tanpa koneksi antar host dalam jaringan TCP. UDP tidak dapat melakukan pengiriman data dalam ukuran besar.
Untuk lebih jelasnya, yuk simak video selengkapnya berikut ini. Langsung saja kita mulai simulasinya. Pertama kita pilih end device, kemudian kita pilih laptop PT-nya, kita letakkan di sini. Di sini saya menggunakan 4 buah laptop. Kemudian kita menuju ke wireless device-nya. Kita gunakan yang WRT 300N, kita letakkan di sini. Kemudian kita menuju ke server device, kita letakkan di sini. Setelah sudah semuanya, kita atur posisinya biar lebih menarik dan lebih rapi. Nah, setelah sudah, kita fokus ke WRT 300N dulu. Tapi pilih kui. Ini setupnya tidak perlu berubah apapun, hanya ini yang perlu dirubah di HTTP servernya. Kita ubah dari enable ke disable. Setelah sudah, kita save. Selanjutnya kita menuju ke menu wireless. Ini di sini juga tidak perlu berubah apapun, kecuali dokumennya ini bisa dirubah. Jadi nama saya misalnya, setelah itu kita save. Kemudian kita menuju ke wireless security-nya. Di sini disable, kita pindah menjadi WPA 2 personal. Enkripsinya tidak usah dirubah, kemudian privasi ini passwordnya kita ganti menjadi 1-8. Setelah sudah, kita save. Kita close tampilan ini, kemudian menuju ke laptopnya. Di sini kita gunakan yang punya di 300M, kemudian kita drag. Jangan lupa untuk menghidupkan kembali laptopnya. Di sini dilakukan di masing-masing laptop. Laptop 1 juga kita drag. Buka laptopnya. Kita aktifkan lagi. Setelah semua laptopnya sudah, kemudian kita menuju ke laptop 0 lagi. Terus kita menuju ke menu desktop. Lalu kita pilih PC wireless. Itu wifi ID Prasetyo yang tadi. Nah, ini kan muncul ya. Yaitu selanjutnya klik wifi, kemudian nah sini parsanya yang tadi, sandi yang tadi kita masukkan. Tadi kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, terus kemudian klik connect. Terus kita close. Nah, ini sudah connect ini. Itu ada tampilan sinyal antara wifi dan laptop. Ini sudah connect. Nah, lakukan langkah seperti tadi satu persatu sesuai laptop yang di drag atas tadi. Tadi kan saya menggunakan 4. Nah, lakukan 4 sebanyak 4 kali. Nah, jika sudah terlihat rapi, terus kita hubungkan antara server dan wifi-nya tadi menggunakan kabel. Nah, ini klik internet 1, kemudian hubungkan ke atas dengan servernya fast internet. Nah, ini membutuhkan waktu agar supaya terhubung sampai bulatan yang di bawah itu berwarna hijau.
ini sudah terhubung. Kemudian kita ke klik wifi-nya. Nah, di sini banyak physical config desktop. Nah, ini desktop. Custom interface-nya. Terus kita klik config. Nah, di sini yang service ini yang HTTP. Ini pastikan HTTP dan HTTPS-nya on. Kemudian ke DNS. Nah, di sini DNS kita on kan, terusnya on. Nah, untuk namanya ini terserah bebas mau di siapa. Nah, ini saya mengisi nama saya sendiri, adi.com. Kemudian untuk yang address, tadi kan namanya adi.com. Untuk yang addressnya ini kita menuju ke IP configuration, yaitu dengan cara klik desktop IP configuration. Nah, di sini ini IP configuration ini klik static. Nah, untuk IP addressnya masukkan 192.168.0.2. Nah, jika sudah seperti ini boleh di close dan masukkan IP tadi di sini. Tadi kan mau bikin namanya adi.com. Masukkan IP-nya aja dulu. 192.168.0.2. Jika sudah, namanya tadi adi.com. Jika sudah, klik add. Nah, di sini akan muncul nama adi.com, record detailnya ini tadi, IP yang tadi. Kemudian klik settingan emailnya. Nah, di sini emailnya di sini bebas. Ya, biar mudah kita samakan saja domainnya tadi dengan domain yang tadi, yaitu dengan adi.com. Klik set. Nah, di sini untuk user dan passwordnya saya menggunakan user 1. Kita ketik saja user 1 dan passwordnya yang mudah saja lah, 1234. Nah, jika sudah, klik icon tambah. Nah, di sini akan muncul user 1. Dan buat lagi user 2, passwordnya samakan saja biar lebih mudah. Klik icon plus. Nah, ini akan muncul user 1 dan user 2. Kemudian ke FTP. Nah, FTP sini ada server. Username ini isikan aja bebas. Di sini saya pakai username adi dan passwordnya yang mudah. Kemudian yang read checklist, delete checklist, rename checklist, list checklist. Nah, jika sudah checklist semua, klik icon plus. Nah, maka akan tampil username adi, password 123. Kemudian bisa di close. Nah, selanjutnya untuk mengecek tadi IP konfigurasi tadi, kita klik command prompt yang ada di desktop. Ini kan IP tadi 192 connect atau tidak, kita ceknya di command prompt dengan ketikan perintah ping spasi IP yang kita buat tadi 192.168.0.2.
ini sudah terhubung. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.